Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berubah Menjadi Lebih Baik. Saudara sekalian, saya pernah membaca kisah tentang seorang yang bernama Teddy Hung. Dia adalah bos triad atau mafia Hong Kong yang paling ditakuti. Dia punya bisnis sekitar 200 kasino yang tersebar di Hong Kong, di Macau, bahkan di Filipina. Selain itu dia menjalankan bisnis haram lainnya seperti narkoba, prostitusi. Dia punya 4 orang istri, pacarnya banyak, ya, kebanyakan foto model, bintang film dari Hong Kong. Tapi satu kali karena berbagai kasus kejahatan dia ditangkap polisi, dimasukkan di dalam penjara. Ternyata di penjara dia bisa menyuap polisi dan merenovasi kamar yang dia tinggali di dalam penjara seperti hotel berbintang. Dan dari kamarnya itu dia tetap menjalankan bisnis haram tersebut. Kelihatannya dia the untouchable, orang yang tidak bisa dijangkau oleh hukum. Tapi tanpa banyak orang tahu, ternyata dia mengalami pergumulan di dalam batinnya. Dia depresi, dia insomnia, tidak bisa tidur. Satu kali ada seorang pendoa syafaat yang seringkali mengunjungi para tahanan. Dan dia pernah ngomong begini kepada Teddy Hung. Teddy, kamu sangat terkenal. Tetapi kalau kamu mati, kira-kira orang akan mengenang kamu sebagai apa? Pertanyaan itu saudara terngiang-ngiang terus di dalam pikiran Teddy Hung. Dan dia berpikir, oh ya kalau aku mati mungkin orang akan mengenang saya sebagai bos atau bandar judi. Sebagai orang yang menjalankan prostitusi, orang yang telah menghancurkan banyak keluarga karena kalah di dalam perjudian. Itu yang membuat dia makin gelisah dan tidak bisa tidur. Sampai satu kali ketika dia sangat frustrasi karena berhari-hari tidak bisa tidur walaupun sudah sangat lelah. Dia kemudian mengambil Alkitab yang pernah diberikan oleh si pendoa itu. Yang walaupun dia tidak pernah baca. Tapi dia pegang Alkitab dan berkata, kalau Yesus itu memang benar-benar ada seperti kata orang itu. Biar aku bisa tidur pada malam ini. Belum sampai selesai dia mengucapkan kalimat selanjutnya. Dia sudah terlelap saudara dan baru bangun besok harinya sambil tangannya masih memegang Alkitab. Itu adalah titik awal dari pertobatannya untuk dia kemudian membuka hati dan dilayani menerima Yesus. Saudara, Tuhan bekerja luar biasa, bisnis haramnya mulai bangkrut. Dia kemudian menceraikan 3 istrinya, memutuskan para pacar-pacarnya. Dan kemudian dia setelah keluar dari penjara memulai sebuah usaha baru, klinik kesehatan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan yang luar biasa, dia membuka pelayanan, dia membuka gereja yang kebanyakan anggotanya adalah para gangster, anak buahnya dulu. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang semula begitu jahat bertobat karena mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya seburuk apapun masa lalu Anda, di dalam Tuhan Yesus ada perubahan yang sangat radikal. Karena Tuhan bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Bahkan menjadikan kita ciptaan baru di dalam Dia. Nah, kalau saya baca Alkitab dalam Hakim-Hakim pasal 11, ada seorang yang bernama Yefta. Dia adalah orang yang punya masa lalu yang sangat kelam. Ibunya adalah seorang perempuan sundal, pelacur. Dan setelah besar, maka anak-anak Gilead, yaitu bapak daripada Yefta, dari istri yang sah, mengusir Yefta. Karena dirasa bahwa dia adalah anak haram, bukan anak ibu, walaupun anak bapak. Dan penolakan itu membuat batinnya menjadi luka. Dan akibatnya dia menjadi kepala perampok di satu daerah namanya Tob. Tetapi kita baca selanjutnya, ternyata Yefta ini bisa menjadi salah satu hakim atau pemimpin utama di Israel. Menjadi pemimpin bagi bangsa pilihan Allah. Kita perlu bertanya, bagaimana orang yang hidupnya kacau, masa lalunya begitu buruk, kemudian bisa menjadi berkat besar bagi umat pilihan Tuhan. Ada 3 hal yang kita perlu pelajari bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Yang pertama, berani berubah. Yefta mengambil keputusan untuk memulai hidup yang baru karena dia ingin mengakhiri hidup yang lama yang berantakan dan dia ingin menempuh satu perjalanan yang berbeda dari sebelumnya.
Kalau saya baca dalam Hakim-Hakim 11 ayat 4-8. Ada bangsa Amon datang memerangi orang Israel. Israel kalah, kewalahan. Lalu tua-tua Gilead datang minta tolong kepada kepala gangster, kepala perampok yang sudah mereka usir, yaitu Yefta. Dengan janji, kalau kamu mau memimpin kami dalam peperangan, kami akan menjadikan kamu sebagai pemimpin negeri ini. Yefta bilang, lagi susah kamu datang sama saya, lagi kamu senang, kamu usir-usir saya. Semula dia tampaknya menolak. Tetapi saudara, kemudian Yefta merenungkan, mungkin ini kesempatan yang baik untuk aku mengubah nasib. Kalau tidak, seumur hidupku aku dikenal sebagai orang jahat, sebagai kepala perampok. Tetapi mungkin ketika aku menerima tawaran ini, aku bisa menjadi pemimpin Israel. Dan hidupku aku akan baktikan kepada bangsaku. Sehingga di ayat 9-11a, dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Saudara-saudara, kalau kita pernah melakukan kesalahan, dosa, perbuatan buruk, jangan terus hidup di dalamnya. Seakan-akan bilang, udah nanggung, udah kepalang. Tetapi seperti Yefta, kita harus menerima kesempatan untuk mengubah nasib. Dan itulah yang mengubah nasib Yefta from zero to hero. Dari orang yang merugikan sesama, maling, perampok, menjadi berguna bagi sesama. Saudara, untuk mengambil kesempatan yang baik itu, Yefta harus melupakan kepahitan hati yang ada dalam dirinya. Karena dia telah diusir, dia tentu luka hati, sakit hati. Tapi dia harus memilih hidup terus dalam dendam dan menyebabkan dia benci kepada orang, melukai orang, ataukah dia mau belajar mengampuni orang yang bersalah. Saya mau katakan, kepahitan itu bisa membuat orang jadi jahat, saudara. Saya pernah membaca kisah seorang anak muda yang bernama Hitler, yang seringkali mengalami olokan dari lingkungan sekitarnya. Satu kali dia mau belanja ke sebuah warung, uangnya kurang, dihina-hina, Yahudi miskin, sana kamu. Saudara, bahkan menurut ceritanya pada waktu dia muda, dia pergi mendapatkan jasa dari seorang wanita penjual seksual. Dan ternyata dia kena penyakit kelamin gara-gara itu. Dan kebetulan PSK-nya itu seorang Yahudi. Maka kepahitan itu bertumbuk-tumbuk. Dan karena hal itulah ketika dia punya kekuasaan pada Perang Dunia Kedua, dengan tentara Nazinya, dia membantai 6 juta orang Yahudi. Dan ini adalah satu hal yang sangat mengerikan. Dasarnya apa? Kepahitan. Nah, Tuhan tidak mau kita hidup merugikan orang lain karena kepahitan masih bersarang di dada kita. Tinggalkanlah dosa itu dan mulailah hidup baru. Mungkin ada di antara saudara yang selama ini terikat oleh kebiasaan buruk, oleh narkoba, oleh percabulan, oleh perjudian, mabuk-mabukan, atau apapun yang orang lain tidak tahu tapi engkau tahu. Katakan di dalam hatimu satu komitmen, satu tekad. Aku mau berubah. Aku tidak mau sama seperti yang dulu. Aku tidak boleh begini terus. Dan kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah hidupmu. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Paulus adalah orang yang memiliki reputasi buruk karena dia adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus di pintu gerbang kota Damsyik, dia bertobat, dia berubah. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 di kemudian hari dia berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
apa yang dia banggakan pada masa lalu. Dia menjadi ahli Taurat di bawah kaki guru besar Gamaliel. Lalu dia bilang, semua ku anggap sampah, tidak berguna. Karena mengenal Kristus lebih mulia daripada segalanya. Dia berubah dari penganiaya orang Kristen menjadi rasul yang menanam banyak gereja-gereja. Dan bahkan dia menulis hampir setengah kitab dalam Perjanjian Baru. Hidupmu yang merugikan orang lain bisa jadi berkat ketika engkau berani berubah. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa berubah dari kehidupan yang buruk yang merugikan orang bisa menjadi berkat bagi orang lain seperti Yefta. Kita melihat hal yang lain yang dilakukan Yefta, yaitu dia berharap kepada Tuhan atau dia meminta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 11 tadi berkata, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dia membawa masalah ini, perang melawan Bani Amon, kepada Tuhan. Itu berarti dia berdoa. Saudara, ini hal yang lucu. Saya percaya gangster seperti Yefta itu tidak pernah berdoa. Masa dia doa, Tuhan aku hari ini mau merampok rumah si A, tolong berkati supaya usaha merampokku berhasil dan hasilnya juga banyak untuk saya. Kan pasti tidak ada orang yang doanya seperti itu. Tapi kali ini gangster itu berdoa. Karena dia tahu ini perang suci untuk membela umat Allah. Saudara, dan pada waktu kita berdoa, sebetulnya kita menyadari kemampuan diri kita sangat terbatas, kita sangat lemah, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan doa menghubungkan kita yang terbatas dengan Allah yang tanpa batas, dan Allah sanggup melakukan pertolongannya yang ajaib kepada kita. Dan Alkitab tadi mencatat bahwa ketika Yefta berdoa, selanjutnya yang terjadi, Roh Kudus turun atas dia. Hakim 11 ayat 29 berkata, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke arah daerah Bani Amon. Dan akhirnya dia mengalahkan musuhnya orang Amon itu. Kalau saudara punya pergumulan yang berat, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan backingmu. Mungkin orang yang terkenal, berpangkat, uang yang banyak, relasi yang luas. Andalkanlah Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan, dia sangat terbukti. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita berseru, Allah akan memberikan perkara besar dalam hidup saudara. Mazmur 60 ayat 14 juga mencatat, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Waktu kita berdoa, hadirat Allah turun, kuasa Allah dinyatakan. Tantangan sebesar apapun, engkau akan memperoleh kemenangan. Ingat ketika Daud yang kecil menghadapi raksasa Filistin yang bernama Goliat yang besar? Apakah Daud mengandalkan kemampuannya? Oh, tentu tidak, dia pasti kalah. Tetapi dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, aku menghadapi engkau, mendatangi engkau dengan nama Allah seruas sekalian alam yang kau hujat itu. Saudara, kalau kita bersekutu dengan Allah, ada kemenangan yang luar biasa. Goliat yang besar kalah oleh Daud yang kecil. Saya mau katakan, masalahmu yang terbesar bisa menjadi mujizatmu yang terbesar yang kau alami. Persoalanmu yang paling sulit akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat ketika engkau berdoa dan melibatkan Allah. Lagi pula di dalam doa bukan hanya mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Karakter kita itu akan dirubah menjadi lebih serupa seperti Kristus. Karena keintiman akan mendatangkan keserupaan. Nearness is likeness. Semakin kita dekat, maka semakin kita serupa dengan apa yang kita dekati. Waktu kita berdoa masuk dalam hadirat Allah, segala kepahitan, kebencian, hal-hal yang buruk itu disingkirkan karena kita sadar kita harus berubah. Yang berikutnya juga ciri bahwa
Yefta itu mengandalkan Tuhan bukan hanya berdoa tapi juga bernasar. Karena di ayat 30 dan 31 dikatakan, bernasarlah Yefta kepada Tuhan katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jadi pada waktu dia minta pertolongan Tuhan, dia bukan hanya berdoa tapi dia juga bernasar. Apa itu nasar? Nasar adalah janji setia yang diucapkan kepada Allah. Dan ini adalah komitmen untuk dia tidak melanggar janji setianya tersebut. Saudara, saya mau katakan kalau engkau sudah berdoa dan rasanya belum dijawab oleh Tuhan, coba engkau berdoa beserta atau ditambah dengan nasar. Karena nasar, janji kepada Tuhan adalah tanda keseriusan hati. Hana adalah wanita yang mandul, tapi dia bernasar, kalau aku punya anak, anakku aku akan persembahkan sebagai hamba Tuhan. Dan Allah mengabulkan nasarnya itu. Dan anaknya Samuel dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau punya pergumulan, mengapa engkau tidak berdoa? Tuhan, kalau aku sembuh dari penyakit ini, aku janji, aku jadi pelayan Tuhan, aku lebih cinta Tuhan. Aku akan support gereja di mana aku digembalakan. Atau mungkin saudara sedang melakukan transaksi bisnis atau memulai usaha. Dan kau bilang, Tuhan aku janji. Kalau aku berhasil dengan usaha ini, aku akan kasih persembahan pertama 15% atau 20% kepada Tuhan. Ya kalau 10% itu memang sudah haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Tapi apapun janjimu untuk melayani Tuhan, memberikan persembahan, bernasar dengan serius. Dan ketika engkau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik? Kita harus berani berkorban. Ini 3B yang penting. Berani berubah, kemudian berharap kepada Tuhan, dan berani berkorban. Yefta memberikan miliknya yang terbaik. Sebab dalam Hakim-Hakim 11 ayat 34-35 dikatakan ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Saudara, Yefta berjanji akan mempersembahkan apa saja yang keluar dari pintu rumahnya. Mungkin dia pikir yang keluar pertama mungkin dombanya atau ayam gitu ya. Atau anak tetangga yang nakalnya luar biasa. Itu yang menyambut dia pertama kali. Ternyata anak tunggalnya, putrinya. Dan dia akhirnya menangis, dia bilang, aduh aku sudah bernasar dan aku tidak mungkin ingkar kepada Tuhan. Saya tidak melihat dalam catatan Alkitab apakah kemudian wanita ini, perempuan ini mati atau tidak. Kemungkinan memang bisa demikian, tetapi kalau saya bandingkan dengan kisah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, sebetulnya Allah tidak menginginkan korban bakaran berupa manusia. Allah hanya menguji hati Abraham. Dan ketika Abraham sudah mengangkat pisaunya untuk menancapkan pada Ishak, membunuh dia sebagai korban persembahan kepada Allah, Tuhan berkata, cukup Abraham, stop. Lalu Tuhan berkata, lihat ada domba yang tersangkut dan ambillah itu menjadi korban bakaran pengganti anakmu Ishak. Anaknya hidup, Abraham dan Ishak kembali pulang dengan sukacita. Dari sini saya melihat Allah tidak menghendaki korban yang mati. Allah menghendaki persembahan yang hidup. Dan itu merupakan korban yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, kita juga harus belajar memiliki hati yang berkemurahan. Suka memberi karena itulah hatinya Tuhan. Allah itu murah hati. Dan apa buktinya Allah mengasihi kita, bermurah hati?
Dia telah menyerahkan putra tunggalnya Yesus Kristus demi keselamatan kita orang berdosa. Ada ungkapan berkata, you can give without loving, but you can love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Orang yang mencintai akan memberikan yang terbaik kepada orang yang dikasihinya. Karena itu mari kita tidak hidup bagi diri sendiri, tapi mari kita jadi berkat bagi sesama manusia. Saudara sekalian, jangan dipikir bahwa Allah itu tidak suka kalau saudara diberkati kaya raya. Allah tidak mempermasalahkan apa yang Anda miliki, tapi Allah mempermasalahkan apa yang memiliki Anda atau apa yang menguasai hati Anda. Artinya jangan kita serakah ketika kita punya harta benda. Jangan hidup bagi diri sendiri, tapi hiduplah jadi berkat bagi sesama manusia. Saya teringat dalam Lukas 5, Simon berusaha mencari ikan sepanjang malam, tapi perahunya kosong, tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus hadir dalam perahu hidupnya, dia lemparkan jala karena taat atas perintah Yesus. Dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar sehingga dia harus berbagi berkat kepada orang lain. Dan yang luar biasa, setelah berkat yang melimpah itu, ayat 11 dari Lukas 5 berkata, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Karena Yesus berkata, ikutlah aku. Kamu tidak hanya akan menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala jiwa. Kalau kita hanya menjadi penjala ikan, kita bisa memenuhi kebutuhan diri dan juga keluarga. Tapi kalau menjadi penjala jiwa, kita bisa melayani banyak orang. Dan hidup kita sungguh-sungguh jadi berkat dan membawa orang kepada kekekalan karena mereka percaya kepada Yesus. Saudara sekalian, hidup yang buruk pada masa lalu bisa berubah menjadi baik. Yang pertama, kalau kita berani berubah. Yang kedua, kalau kita berharap kepada Allah, mengandalkan Dia, berdoa, bernasar. Dan yang ketiga, kita juga harus berani berkorban, mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup kita menjadi penjala jiwa, menjadi pemenang jiwa. Apakah yang terbaik yang saudara bisa berikan kepada Tuhan melalui pekerjaannya? Lakukan itu. Berani berubah, berani berkorban juga untuk pekerjaan Tuhan. Saya teringat ketika kami harus membangun rumah ibadah yang besar di Bandung, 5 lantai, bisa muat hampir 3.000 orang sekali ibadah. Biaya yang dibutuhkan sangat besar. Lalu saya berhimpun bersama dengan istri dan anak-anak saya. Lalu setelah berdoa saya katakan, kita mau sumbang untuk pembangunan, jumlahnya sekian. Uangnya sangat besar dan karena itu Papi dan Mami sepakat untuk menjual rumah ini dan nanti kita pindah ke rumah kontrakan. Anak-anak terdiam, lalu dia bilang, Pi, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Dan janji iman itu akan terlunasi dan rumah ini tidak akan dijual. Dan memang terbukti, saudara, ketika kita bertekad memberikan yang terbaik, Tuhan memberkati kami. Sehingga dalam jangka waktu tertentu kami bisa mencicil janji iman untuk pembangunan sampai gedungnya jadi. Kalau kita berani berkorban, kekayaan sejati itu berasal dari Tuhan. Dia akan supply kita. Sekarang saya sedang membangun sebuah gedung gereja yang baru di daerah Sumarekon, Bandung. Disertai dengan museum kisah-kisah Alkitab modern dan biayanya sangat besar sekali. Dan beberapa waktu yang lalu kita membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk melunasi biaya pembelian tanah yang masih juga harus dicicil sekian tahun, saudara. Dan Tuhan membuka jalan dengan cara yang luar biasa. Ada seorang yang berkata, masih kurang berapa dana? Oh, kurangnya banyak sekali. Oke, saya mau sumbang. Tapi nggak sumbang pakai uang, bisa. Sumbang emas. Oh ya boleh. Beberapa hari kemudian saya mengangkat 5 kilo emas di tangan kiri dan 7 kilo emas di tangan kanan. Ada 12 kilogram emas yang dipersembahkan untuk pembangunan gereja. Dan kami jual. Dan uangnya cukup besar untuk bisa mencicil biaya yang ada. Beberapa waktu kemudian ada seorang minta untuk didoakan karena ada bisnis yang dia sedang lakukan supaya dia bisa menang tender itu. Dan setelah kita berdoa, 1 bulan kemudian kira-kira, dia bilang, Pak, saya sudah transfer ya ke rekening gereja 2 miliar rupiah. Wow, dan itu kami gunakan juga untuk pembangunan gereja. Satu waktu saya pulang dari Jakarta dan ada seorang juga yang mau pergi ke Jakarta
Dan kami akhirnya sepakat bertemu di satu tempat. Dan kemudian ketika mobil sedang beriringan begini, dia bilang, "Pak, titip ya, ini ada berkat untuk pembangunan gereja." Oh baik. Dia pergi ke mobilnya, saya pikir mau ambil cek begitu. Ternyata dia suruh supirnya keluarkan satu koper besar. Lalu saya tanya, "Apa isinya?" "Ini uang, Pak." Ya, saya kasih cash saja. Dan akhirnya saya bilang sama supir saya, "Kamu yang tungguin ya di bank ya, saya nggak tahu berapa jumlahnya." 3 jam kemudian supir datang dan dia bilang, "Waduh, saya nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Berapa jumlahnya?" 3 miliar katanya. Saudara sekalian, saya hanya memberi contoh orang-orang yang berani berkorban untuk Tuhan. Ketika rumah Tuhan dibangun, ketika kerajaan Allah akan diperluas, ketika misi dilakukan, orang-orang yang berani berkorban, saya melihat mereka tidak tambah miskin, mereka tambah diberkati rohani dan jasmaninya, dan mereka menjadi orang yang kaya di dalam Tuhan. Seperti orang Israel 400 tahun mengalami tindasan di Mesir, mereka miskin sekali, tapi Tuhan bisa mengubah orang yang miskin dalam semalam jadi kaya raya. Bukan cuma satu orang, satu bangsa, saudara. Karena waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan bilang, "Minta seluruh harta Mesir." Saudara, dan mereka ketuk rumah demi rumah. "Permisi, kami mau keluar dari Mesir." Orang Mesir sedang nangis karena 10 tulah ditimpakan kepada mereka. Anak sulungnya mati. Mereka bilang, "Cepat keluar daripada semua kami mati. Tapi tolong kasih pesangon dong sama kami." Orang karena anaknya mati udah nggak pikir lagi soal harta. Dia bilang, "Nih kuncinya, ambil sendiri." Maka dijarah seluruh harta Mesir, saudara-saudara. Emas, perak, berlian, uang, semua dibawa oleh orang Israel ke padang gurun. Untuk apa? Kan nggak ada mall di sana, nggak ada warung, nggak ada toko. Buat apa harta yang begitu banyak, uang yang begitu banyak? Ternyata Tuhan punya misi. Mereka harus mendirikan kemah sembayang, tabernakel, yang terbuat dari tembaga, perak, bahkan emas. Dan bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan yang begitu luar biasa dari harta yang mereka jarah dari orang Mesir. Artinya apa? Kalau kita diberkati, jangan kita egois. Mari kita belajar menjadi berkat bagi orang lain. Karena ketika kita berani berkorban, berkat ilahi yang luar biasa secara spiritual dan juga kebutuhan sehari-hari Tuhan cukupkan dalam hidup kita. Saudara, seburuk apapun masa lalumu, kalau engkau ingin menjadi orang yang lebih baik, ikuti 3 langkah yang dilakukan Yefta tadi. Berani berubah. Jangan hidup seperti sekarang. Aku mau berubah. Aku mau hidup jadi berkat. Yang kedua, berharap kepada Tuhan. Berdoa, bernasar. Dan yang ketiga, berani berkorban. Maka hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Ini doa saya, supaya hidup saudara juga dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang mau didoakan untuk hidupnya diubah oleh Tuhan, tidak sama lagi, bahkan dosa-dosa yang selama ini mengikat dilepaskan oleh kuasa Tuhan, dan hidup kita bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, dan kami percaya kebenaran firman-Mu itu akan mengubah hidup kami. Bapa, hamba berdoa kalau ada di antara umat-Mu yang selama ini terikat mungkin oleh perjudian, oleh kebiasaan buruk, suka maki-maki orang atau marah, atau ada kepahitan, atau ada ikatan apapun yang lain yang Engkau tahu. Lepaskan kami tidak mau terus-terusan demikian. Kalau kami sungguh bertobat, kami dirubah menjadi ciptaan baru. Jadikan kami juga pribadi yang rajin berdoa, suka bernasar sebagai tanda kami mengandalkan Engkau. Dan jadikan kami orang yang murah hati, generous, mau berkorban, tidak egois, tidak hidup bagi diri sendiri, tapi hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.